Akal adalah gerbang pertama seseorang itu bisa memahami, mengetahui apa yang kemudian menjadi cahaya di atas cahaya. Emosi, marah, benci, ya. Marah, benci itu bisa menghilangkan akal, ya. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sholat dan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dosen yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini sebagai jadwal muslim dan sudah disepakati kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, dan mudah-mudahan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghampiri kita sehingga kita adalah manusia-manusia yang layak masuk di surga. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, konon kita sebagai manusia diciptakan sangat sempurna dan dibedakan dengan makhluk ciptaan yang lain. Ada kategori yang kemudian memang membedakan kita sebagai makhluk yang lain kalau kita mencatat dari Ibnu Hajar Asqalani. Yang pertama adalah bahwa di dalam diri kita itu sudah ditanamkan 4 mutiara, 4 permata. Mutiara dan permata itu adalah mutiara yang kemudian bisa menjadikan kita sebagai makhluk yang sempurna, makhluk terbaik yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kata Ibnu Hajar Asqalani, adalah akal. Jadi di dalam diri kita ada mutiara akal, ada mutiara agama, dan ketiga ada mutiara rasa malu, dan keempatnya adalah mutiara amal soleh. Nah, akal di dalam beberapa literasi itu disebutkan sebagai perangkat yang diciptakan oleh Allah dan ditanamkan pada diri kita untuk bisa memahami dan bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah, yang hak dan yang batil. Bahkan akal itu bisa kemudian mengarahkan kita untuk bertemu dengan sesuatu yang hakikat paling tinggi di antara yang menciptakan kita. Misalnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin juga kita bertemu dengan hakikat yang ada dalam diri kita sendiri, ruh kita. Ini sudah banyak literasi yang kemudian mengatakan begitu. Nah, akal ini kenapa kemudian menjadi mutiara? Karena akal dalam pandangan literasi yang lain itu disebut dengan nur al-awal. Apa yang disebut dengan nur al-awal? Cahaya awal. Akal adalah gerbang pertama seseorang itu bisa memahami, mengetahui apa yang kemudian menjadi cahaya di atas cahaya. Ini yang kemudian dikatakan oleh Suhrawardi Al-Maktul dan dalam kitabnya. Jadi nur al-awal ini adalah bagian dari gerbang pertama seseorang kemudian bisa memahami, mengetahui hakikat dari apa yang menciptakan kita. Dan akal ini kalau kemudian kita dekati dari perspektif yang lain, misalnya perspektif filsafat, bahwa ruang akal harus dibedakan dengan ruang jagat raya. Ada yang disebut dengan res kogitan, ada yang disebut dengan res ekstensa. Res kogitan itu adalah ruang pemikiran. Res kogitan itu adalah alam pemikiran. Nah, alam pemikiran ini kemudian kenapa disebut sebagai gerbang cahaya awal? Karena dia bisa memahami dan mengetahui jagat raya. Dan jagat raya ini kemudian bisa mempertemukan dirinya pada Sang Pencipta. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan dia punya akal tetapi kemudian dia tidak bertemu dan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipertanyakan apakah akal yang itu kemudian digunakannya atau hawa nafsunya, kira-kira begitu ya. Ini yang pertama. Nah, selain nur al-awal, kata Suhrawardi selain selain nur al-awal
Ada yang disebut dengan nur al-aqrab, ya. Nur al-aqrab itu adalah nur yang mendekati, nur yang sangat dekat. Jadi seseorang kemudian dia memiliki ya nur cahaya awal yang kemudian ya tugasnya adalah mengetahui, memahami sampai pada yang menciptakan. Nah, nur al-aqrab yang kedua adalah bahwa seseorang kemudian dengan akalnya mampu ya mendekatkan dirinya pada Sang Pencipta, pada Sang Pencipta. Jadi kalau kemudian ternyata seseorang punya akal tetapi kemudian dia tidak berdayakan, maka kemudian bisa jadi dia tidak akan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian-kajian yang kemudian sering dibahas di ngaji ngejo ya, itu adalah kajian-kajian yang kemudian akan menghantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Surhawardi, yang terakhir adalah Nur Al-Azim, ya, cahaya yang agung. Yang disebut dengan akal itu adalah cahaya yang agung. Jadi, manusia itu ditanamkan dalam dirinya akal yang cahaya yang agung. Cahaya yang agung artinya bahwa akal itu bisa kemudian memahami, mengetahui, mendekati, dan kemudian memang dia ya menjadi bagian orang yang termasuk ya dekat dan kemudian bersentuhan dengan cahaya yang agung. Ini yang kemudian kata Surhawardi disebut dengan cahaya di atas cahaya. Akal ini kemudian bisa bertemu dengan cahaya di atas cahaya karena akal ini adalah cahaya itu sendiri. Akal ini adalah cahaya itu sendiri. Nah, problemnya adalah kenapa orang yang punya akal kemudian dia tidak bertemu dengan cahaya di atas cahaya? Masalahnya kenapa orang mengaku dia punya akal, dia menggunakan akal, tetapi kemudian dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian yang harus dijawab oleh kita. Mungkin bisa jadi kita pernah mengalami itu. Kita mengatakan kepada orang bahwa kita punya akal, tetapi kemudian kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kepada orang bahwa kita punya akal, tapi kemudian kita tidak pernah berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya akal, tetapi kemudian pada akhirnya kita berbenturan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan akal kita? Jangan-jangan bukan akal. Jangan-jangan yang sering digunakan oleh kita itu adalah dorongan-dorongan hawa nafsu yang malah menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian memang kenapa manusia akhirnya harus menjaga, memelihara akal, karena akal itulah adalah alat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ya, adalah mutiara agama. Yang kedua. Agama dalam perspektif sosiologi itu bisa disebut sebagai seperangkat sistem yang di dalamnya ada aturan yang berkaitan dengan kredo, ritus, dan normatif. Dan itu adalah pendidikan, pembelajaran yang sering diinformasikan pada semester sebelumnya. Pada semester-semester kita sebagai mahasiswa. Nah, agama ini ya harus disikapi oleh kita seperti apa? Orang yang punya akal. Dalam sebuah keterangan disebutkan ketika kita bersentuhan dengan agama, apalagi agama Islam, maka yusallimu saliman li amrillah. Yang pertama, yusallimu saliman li amrillah, bahwa kita harus menyerah, tunduk, patuh pada perintah-perintah yang keluar dari agama. Ketika misalnya perintah Allah mengatakan kita jauhi zina, maka kita harus pasrah, tunduk, patuh untuk menjauhi zina. Ketika Allah kemudian memerintahkan kepada kita ya untuk tidak berbuat maksiat, maka kita harus menyerah, tunduk, patuh untuk tidak berbuat maksiat. Akal kita menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala karena akal kita adalah cahaya. Dan cahaya akan bertemu dengan cahaya di atas cahaya. Dan cahaya itu akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ketika memang indikasi orang itu beragama. Dia menyerah, patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sih banyak orang kemudian dia mengatakan beragama tetapi kemudian dia tidak pasrah, tidak patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kritik yang kemudian disampaikan oleh William James, seorang psikolog agama, bahwa banyak orang yang beragama tetapi something to use but to lain.
Sesuatu hanya digunakan tetapi tidak untuk kehidupannya. Agama hanya digunakan untuk prestasi dirinya. Agama digunakan hanya untuk prestisius dirinya. Agama bisa jadi digunakan untuk kepentingan-kepentingan dunia. But not to life, tidak untuk kehidupan. Maka kata William James, orang yang beragama seperti itu tidak memiliki komitmen. Tidak memiliki keyakinan yang komprehensif. Dia hanya setengah-setengah. Yu'min biba'din wa yakfur biba'din. Mengimani sebagian tapi mengingkari sebagiannya. Ya, apalagi dalam kondisi saat ini, di mana kemudian salah satu karakter yang ditawarkan di dalam kehidupan zaman ini adalah serba ambigu. Ya, serba ambigu. Orang tidak punya keberpihakan. Ya, apakah dia kemudian harus benar atau salah? Itu sulit untuk kemudian kita tebak. Satu sisi dia kemudian melakukan kebenaran, sisi lain kemudian dia melakukan kesalahan. Satu sisi dia punya keberpihakan pada kebenaran, tapi sisi yang lain dia punya keberpihakan pada sesuatu yang salah. Padahal agama dan akal menyatakan bahwa agama itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, ini. Nah, yang keduanya adalah ketika dia beragama, maka kemudian ya dia harus menunjukkan indikator warido bikodo illah. Ridho terhadap qada Allah. Ridho terhadap kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah kemudian menjadikan dia sebagai suami, maka dia harus ridho sebagai suami. Dan dalam konteks keriduan sebagai suami, ada fungsi dan peran suami yang harus dilakukan oleh dirinya terhadap anggota keluarganya. Nah, kalau kemudian ternyata ada suami, dia kemudian tidak menunjukkan peran dan fungsinya sebagai suami dalam bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka bisa jadi dia adalah bagian yang jauh dari agama karena tidak ridho bikodo illah. Tidak ridho terhadap ketentuan-ketentuan kehendak yang sudah diberikan atau karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya ada orang oleh Allah dikaruniakan dan ditakdirkan dia sebagai seorang anak, tetapi karakter dan perilaku anaknya tidak berbakti kepada orang tua, maka bisa jadi anak itu jauh dari agama. Kenapa? Karena tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memerankan dirinya sebagai anak. Ini contoh-contoh terkecil yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi kita. Jangan-jangan selama ini kita mengatakan beragama, tetapi kemudian fakta yang ditunjukkan oleh kita adalah tidak ridho terhadap setiap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang paling faktual di antara kehidupan kita. Ada mahasiswa hari ini, ya, kemudian dia ridho bikodo illah, maka dia harus memerankan fungsi-fungsi sebagai mahasiswanya. Karena itu adalah bagian dari ridho bikodo illah. Ketika ada mahasiswa yang kemudian dia tidak memerankan sebagai seorang mahasiswa, katakanlah dia tidak belajar, katakan dia tidak membaca buku, katakan dia tidak kemudian ya mengikuti pesan-pesan orang tuanya, maka bisa jadi mahasiswa itu adalah jauh dari agamanya. Kenapa? Karena indikator beragamanya tidak ada. Warido bikodo illah. Ya. Nah, kalau sudah warido bikodo illah, ketika orang misalnya berbicara tentang seperangkat sistem dan dia harus yusallimu tasliman li amrillah, maka dia akan tawakal ala Allah. Ya. Maka pribadinya adalah pribadi yang akan bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kemudian dia berperan sebagai seorang mahasiswa, di saat dia berperan sebagai seorang suami, di saat dia berperan sebagai seorang istri, di saat dia berperan sebagai seorang anak, maka dia akan tawakal, bergantung kepada Allah. Ketika di tengah-tengah perjalanannya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau kemudian pada akhirnya hatinya akan tenang. Hatinya akan damai. Karena apapun yang terjadi hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, indikator bahwa dia beragama dan dia yusallimu tasliman li amrillah adalah wasobri inda sodmatal aula. Yang keempat. Wasobri sodmata inda maula. Ya. Jadi sabar ketika dihadapkan dengan masalah yang amat besar. Ada hal yang kemudian diterangkan ya oleh sebagian orang bahwa ketika berbicara wasobri inda sodmatal aula adalah cobaan yang ketika baru dekat, baru menghampiri dirinya.
dan cobaan itu besar. Ya, cobaan itu besar. Apakah kemudian ketika seseorang tidak lulus ya di dalam munakosah itu ya diterima oleh dirinya pada saat itu, dia sabar tidak kira-kira? Ya, apakah ketika seseorang kemudian tanpa diduga-duga dia mendengar informasi anaknya meninggal dunia, apakah dia sabar tidak kira-kira? Ya. Apakah ketika misalnya seseorang diinformasikan orang tuanya masuk ke rumah sakit dan kemudian baru juga mendengar dia meninggal, apakah dia sabar tidak? Ini yang disebut dengan wasobru inda sodmatal aula. Ya, didekati oleh cobaan yang amat besar yang itu dadakan, tetapi dia tetap sabar. Dia tetap sabar. Ini yang kedua. Mutiara yang ada dalam diri kita selain akal juga adalah mutiara agama. Mutiara agama. Banyak literatur yang mengatakan termasuk juga Al-Quran ya, bahwa banyak orang yang membaca Alkitab tetapi kemudian dia malah ya disebutkan afala taqilun kalau berkaitan dengan akal ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 44 disebutkan artinya ya, apakah kamu ingin saya perlihatkan orang yang kemudian menyuruh kebajikan tetapi kemudian ya dia membaca Alkitab ya, tetapi dia kemudian tidak melakukan kebajikan itu padahal dia membaca Alkitab, afala taqilun. Kemudian oleh Allah disebutkan dia ya tidak berpikir. Dia tidak berpikir. Kemudian apa yang sering kemudian kita dengar ya, ayat yang sangat populis ya di dalam surat As-Saff juga disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini juga kritik ya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sering ya mengaku berbuat kebajikan, melakukan kebajikan, tetapi faktanya dia keluar dari apa yang diucapkannya dan faktanya dia keluar dari keyakinannya. Artinya amalnya tidak sama dengan apa yang diyakininya, amalnya tidak sama dengan apa yang diucapkannya. Nah, oleh karena itu ya, bahwa akal dengan agama kalau kemudian kita melihat ya irisannya itu adalah formulasi sinoptik. Jadi formulasi sinoptik itu adalah sesuatu yang tidak dipisahkan, integratif, sintetik. Agama dengan akal tidak bisa dipisahkan. Akal adalah untuk memahami agama, agama adalah untuk mengkontrol ya penggunaan akal. Jadi kalau kemudian ada orang yang melepaskan akal dengan agama, maka bisa jadi ada persoalan besar. Ketika misalnya agama dilepaskan dari akal, ada persoalan besar juga. Artinya kita yang memahami tentang agama dan akal ya, paling tidak boleh kemudian memisahkan irisan-irisan antara akal dengan agama. Ya, irisan-irisan akal dengan agama. Kita mengenal dengan istilah sekuler. Kita mengenal dengan istilah liberal ya. Tetapi faktanya ya istilah sekuler dan liberal itu yang kemudian diasumsikan akan mensejahterakan masyarakat, membahagiakan masyarakat, ya, mendamaikan masyarakat, ternyata jauh dari faktanya. Mungkin bisa jadi karena ini ya memisahkan irisan antara akal dengan agama. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau begitu yang disebut dengan akal adalah untuk memahami agama, agama adalah untuk memahami ya, agama untuk mengkontrol akal, ya, think about thinking, artinya berpikir untuk memikirkan sesuatu yang memang sesuatu itu harus dipikirkan di dalam agama. Jadi agama nggak bisa kemudian memang tidak dipikirkan, agama juga harus dipikirkan. Juga sebaliknya, agama sudah memikirkan akal, ya, agama sudah memikirkan akal. Jadi dalam agama, sumber agama itu sudah menyebutkan bagaimana ya menggunakan akal. Ya, dan kemudian akal itu bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mutiara yang ketiga adalah rasa malu. Al-haya'u, ya, rasa malu. Rasa malu itu bukan misalnya anggapan kita, ya. Ketika kita misalnya disuruh orang lain, mangga kapayun gitu. Ah, punten abdi mah isin, kira-kira. Nah, bukan itu dalam perspektif agama. Itu mempermalukan diri, ya. Itu ya, bukan itu. Rasa malu dalam perspektif agama, dalam perspektif ya Islam adalah rasa malu yang memang rasa malu itu ketika misalnya orang ya itu terlihat auratnya, dia punya rasa malu. Ini yang kemudian yang disebut dengan rasa malu nafsiyah. Ini ya, rasa malu nafsiyah. Jadi ada yang disebut dengan rasa malu nafsiyah di saat ketika kemudian
rasa malu itu dipertontonkan oleh dirinya ketika ada satu fisik yang terlihat, dia langsung menutupinya. Ya, dia langsung menutupinya. Kenapa menutupinya? Karena auratnya ya itu malu dilihat oleh orang lain. Ketika misalnya ada orang yang berbicara sesuatu itu ternyata misalnya bisa merusak martabat orang lain, dia kemudian muncul rasa malunya, dia langsung berhenti karena itu adalah aurat bagi dirinya. Jadi ini yang disebut dengan rasa malu nafsiyah, ya. Nah, rasa malu ini memang ada dua, nafsiyah dengan imaniyah, ya. Imaniyah. Nafsiyah adalah rasa malu yang kemudian ditanamkan oleh Allah secara alami di saat ketika misalnya fisiknya terbuka langsung ditutupi oleh dirinya, ya. Fisik yang sangat ya bersifat tabu, ya. Bersifat tabu. Dan kita bisa menyaksikan, ya. Jelema anu baong, ya. Perempuan anu baong, tetap saja ketika kemudian dia ya itu terbuka auratnya, dia langsung menutupinya, aurat yang paling tabunya, ya yang paling baong pun, ya, kecuali yang sudah kehilangan agama, ya, tapi yang paling baong untuk konteks Indonesia itu ketika terbuka auratnya dia langsung menutupinya, bahkan mungkin bisa jadi ya astagfirullahaladzim ya, misalnya gitu ya, itu kalau di pasar-pasar ya, kalau kemudian di terminal-terminal itu kadang-kadang ya orang perempuan-perempuan nakal ketika memang kelihatan langsung astagfirullahaladzim gitu ya, walaupun nakal tapi ayah astagfirullahaladzimnya gitu. Itu yang disebut dengan rasa malu nafsiyah. Nah, yang kedua rasa malu imaniyah. Rasa malu imaniyah ini adalah rasa malu yang ditunjukkan oleh seseorang dengan perilaku dia tidak suka dan selalu menjauhi hal yang bersifat maksiat. Ya, yang bersifat maksiat. Datang yang maksiat dia sudah ya punya badan untuk ya menjauhi dirinya dari perbuatan maksiat, ya. Tapi problem hari ini orang kemudian ketika ditanya nih, mahasiswa sering ditanya misalnya, Anda tahu nggak misalnya ayat tentang wala taqrabul zina? Tahu, kira-kira begitu. Tapi ketika saya lihat ada seorang mahasiswa dan mahasiswi berpegangan tangan, gitu ya, saya tanya, apakah Anda ya tidak melakukan zina? Dia hanya senyum-senyum saja, itu senyum-senyum saja. Berarti persoalannya dia tidak punya rasa malu yang namanya rasa malu imaniyah. So punya rasa malu, dia akan menjauhkan diri dari maksiat, dia kemudian akan mempersiapkan dirinya untuk tidak masuk pada wilayah-wilayah maksiat, ya, yang disebut dengan imaniyah, ya. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah amal soleh. Yang terakhir. Jadi mutiara yang harus dijaga, dipelihara oleh diri kita adalah amal soleh. Amal soleh ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa berdampak baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini. Jadi tidak cukup ternyata orang yang beragama itu berbuat baik untuk dirinya, tetapi juga dia harus berbuat baik yang berdampak pada manfaat orang lain. Ya, ini sudah populis lah hadisnya, ya, keterangannya bahwa orang yang terbaik, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah amal soleh. Ini amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah sesuatu yang susah dilakukan oleh kita. Karena mungkin bisa jadi kita bisa berbuat baik kalau kita punya tujuan diri sendiri. Tetapi kalau kemudian ternyata dari awal niatnya untuk berbuat pada orang lain, kadang-kadang hitung-hitung, ya, ukur-ukur, ya, suka atau tidak suka, ya, like and dislike kadang-kadang, ya, suka saya lakukan, tidak suka saya tidak lakukan. Nah, amal soleh sudah melepaskan itu, karena di dalamnya itu ada keikhlasan amal soleh, ya. Nah, ini mutiara yang tertanam dalam diri kita. Jika kemudian 4 mutiara ini ya terpelihara, terjaga dalam diri kita, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang bisa berjalan tegak, ya, menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan mudah-mudahan ya bisa menjadi ya investasi menyelamatkan diri kita di akhirat nanti. Tetapi bukan sesuatu yang mudah menjaga dan memelihara 4 mutiara ini. Sebab keterangan selanjutnya ya di dalam keterangan Ibnu Hajar Asqalani ini yang konon kabarnya mencutat hadis gitu ya, itu ada 4 juga yang bisa menghancurkan 4 mutiara ini, ya. Ya, ada lawannya ya, ada lawannya. Yang pertama mutiara akal
itu kemudian orang ya bisa kehilangan akal kalau kemudian ya yang muncul adalah al-ghadab. Ya. Ghadab itu adalah emosi, marah, benci, ya. Marah, benci itu bisa menghilangkan akal, ya. Marah, benci, emosi yang tidak terkontrol itu kemudian bisa ya tidak berfungsi akal. Yang muncul adalah hawa nafsu. Masa iya? Coba buktikan oleh kita sendiri. Ketika kita marah, ketika emosi kita tidak terkontrol, ketika kita benci kepada orang lain, di mana berpikir jernih kita? Tidak ada, yang ada adalah hawa nafsu. Yang ada. Yang ada adalah keinginan untuk menjatuhkan, yang ada adalah keinginan untuk merusak martabat orang lain. Yang ada. Ya. Ketika kemarahan, emosi tidak terkontrol, maka kemudian akal menjadi hilang di dalam diri kita. Akal tidak menjadi mutiara di dalam diri kita. Ini tantangan yang terberat ketika kita ingin memelihara akal kita. Maka kalau melihat misalnya keterangan ini, kebencian, emosi, kemarahan, sesuatu yang kemudian harus dihindari oleh kita ketika kita berhadapan dengan peristiwa atau persoalan-persoalan yang bisa menjadi sumber kemarahan, emosi, dan kebencian. Jadi artinya kita punya daya kontrol yang kuat, ya. Kita bisa tetap berpikir jernih, ya. Kita bisa tetap menggunakan pikiran kita, akal kita, ya. Yang keduanya, ya, apa yang bisa kemudian menghilangkan mutiara agama di dalam diri kita? Hasad, ya. Al hasadu yujiluddin, ya. Hasad itu bisa menghilangkan mutiara agama di dalam diri kita. Hasad, ya. Kita sudah berbuat baik, kita sudah misal berbuat ihsan, ya, datang kemudian di tempat tertentu, ya, kita kemudian mendengki seseorang, mencemburui seseorang, iri terhadap seseorang, maka hasad itu bisa menghancurkan, ya, agama yang ada dalam diri kita. Karena hasad ini adalah sumber yang bisa melahirkan perilaku membunuh orang, ya. Hasad ini adalah sumber perilaku yang kemudian akan melahirkan ya cara-cara keji terhadap orang lain. Hasad, ya, hasad. Maka di dalam beberapa keterangan disebutkan ya ketika kita misalnya berhidup ya bersosial ya kita melihat orang misalnya mendapatkan kebahagiaan, orang mendapatkan rezeki, maka kita harus bersyukur. Kita harus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah saudara kita mendapatkan ya sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kami ya itu hanya bisa mengucapkan syukur ya, alhamdulillah. Jadi rumusnya adalah ucapkan alhamdulillah ya, walaupun yang mendapatkan keberkahan adalah orang lain ya. Hasad, ini bahaya hasad itu ya. Bahkan mungkin hasad itu juga sudah disebutkan dalam beberapa keterangan sama seperti kemudian membakar amal-amal soleh kita. Ini hasad ya. Kemudian apa yang bisa menghilangkan mutiara malu di dalam diri kita ya? Toma ya. At-toma'u yujilul haya ya, yujilul haya. Jadi keserakahan itu bisa menghilangkan mutiara rasa malu di dalam diri kita. Serakah ya, punten ya, serakah terhadap perempuan ya. Itu bisa menghilangkan rasa malu kita. Ya, kata siapa? Ya, tidak ada serakah terhadap perempuan. Mungkin bisa jadi seorang laki-laki itu serakah terhadap perempuan. Tidak cukup satu, tidak cukup dua, tidak cukup tiga gitu. Syukur-syukur kalau memang sesuai dengan syar'i 1, 2, 3-nya ini. Ini kan fakta yang terlihat adalah ketika serakah terhadap perempuan tidak sesuai dengan syar'i, ya. Ya, kadang 100 gitu ya, kadang 100 serakah. Di mana rasa malunya? Nggak ada rasa malu, ya. Kadang ketika kemudian orang gitu ya sedang ya serakah terhadap perempuan dimanapun, di tempat manapun, ditonton oleh orang manapun tidak punya rasa malu, gitu. Bangga itu. Apa bedanya kita dengan hewan kalau begitu ya? Ya, saya sering memberikan contoh ketika hewan sedang puber, hewan sedang kasmaran gitu ya. Ayam berkokok, lihat bikang gitu ya. Coba lihat, malu nggak di hadapan kita sebagai manusia? Enggak malu, ya. Ya, nggak malu. Kenapa? Karena tidak punya rasa malu memang ya. Itu kelebihan kita dengan binatang, ya, kelebihan kita dengan hewan. Nggak punya rasa malu. Jadi artinya rasa malu ini bisa hancur ya oleh keserakahan. Orang kemudian serakah dengan harta. Ya, ada nggak rasa malu koruptor? Nggak ada rasa malu koruptor.
dia mengambil hak orang lain, kemudian ya dia seolah-olah ya hak orang lain itu menjadi miliknya. Ada nggak perasaan malu? Nggak ada. Misalnya kita masuk kepada hal waris, seorang anak mengambil ya harta warisan orang tuanya, gitu, dan yang lain tidak dibagi, punya rasa malu nggak ada. Rasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, rasa malu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah jelas dan gamblang ketika misalnya mengatur tentang hak waris, mengatur tentang hubungan laki-laki dan perempuan, mengatur tentang ikhtiar dengan rizki yang harus didapatkan, harta yang harus didapatkan. Ya, ini contoh bahwa kemudian memang serakah itu bisa menghilangkan mutiara rasa malu ya di dalam diri kita. Seorang anak itu bisa kehilangan ya rasa malu jika dia serakah terhadap dunia, ya, serakah terhadap aksesoris dunia. Jadi kalau kemudian cerita ya apa itu menipu orang tua teh uniko, itu uniko, usaha nipu kolot gitu ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang memang sudah hilang rasa malunya. Dari dosen misalnya menganjurkan beli buku 50 ya. Kemudian diinformasikan kepada orang tua, ini bukunya 150, kira-kira begitu. Kira 100, kinten-kinten gitu. Di mana rasa malunya? Nggak ada. Ada nggak akan kelihatan. Dia tidak malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin itu innallaha ma'ana. Dia pasti bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dia berada. Pasti dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang punya rasa malu pasti selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kemudian ketiganya, mutiara malu itu bisa hilang oleh keserakahan, dan itu bisa ditunjukkan. Banyak contoh sejarah. Bal'am, ya, dia ilmuwan, serakah, kemudian ya itu goda ya, oleh kerajaan yang lain, kemudian akhirnya berbalik untuk melawan Nabi yang tadinya sahabatnya. Korun, Sa'labah. Itu adalah tipe-tipe orang ya di masa lalu yang sudah dicontohkan, sudah kehilangan rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah ya ghibah yang bisa menghilangkan amal soleh. Yang terakhir adalah ghibah yang bisa menghilangkan amal soleh. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh kita, baik di hadapan diri kita dan untuk diri kita termasuk orang lain, di saat kemudian dia melakukan ghibah, maka hilanglah amal soleh di dalam diri kita. Ya, jadi hati-hati bagi ibu-ibu tentunya gitu ya, punten bagi ibu-ibu ya. Itu dia sudah berbuat baik bagi dirinya, dia sudah taat pada suaminya. Ini contoh ini ya, suaminya di rumah dia sudah mendidik anak-anaknya ya. Kemudian dia keluar dari rumahnya. Ketika dia keluar dari rumahnya bertemu dengan ibu-ibu dengan pedagang sayur. Mulailah dia berbicara tentang suaminya gitu ya. Itu, Bu, suami saya begini. Ini ghibah. Ya, hancurlah mutiara amal soleh yang ada di dalam dirinya. Ini fakta-fakta sehari-hari kita, ya, fakta sehari-hari kita. Jadi, kalau kemudian kita memahami bahwa ghibah itu bisa kemudian menghancurkan mutiara amal soleh di dalam diri kita, maka perilaku ghibah itu adalah perilaku yang harus ditutup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak panjang, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat bagi kita. Sebelum saya tutup, ya, saya ingin ya membacakan ya yang mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua, ya. Akal sehat sering menciptakan pengetahuan dan hukum yang baik, maka peliharalah tetap hidup agar kehidupan selalu dalam kebaikan. Orang jahat dan orang zalim, mereka yang kehilangan akalnya dan lebih dikendalikan oleh hawa nafsunya, hidupnya akan selalu berbenturan dengan pengetahuan dan hukum-hukum yang baik di dalam kehidupan. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Peganglah agama dalam menjalankan kehidupan agar perilaku tidak merusak jiwa, tetapi menuju keselamatan dan kebahagiaan jiwa. Rasa malu dapat menahan apa yang tidak dilarang oleh hukum.
Beramal solehlah, jika tidak, maka seseorang akan menghabiskan sisa hidupnya untuk bersaing dan menjatuhkan siapapun. Dan ia tidak akan pernah mempercayai siapapun. Hidupnya akan berakhir dengan penuh ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, prasangka-prasangka negatif yang bisa merontokkan keimanan dan mentalnya ke arah pesakitan dan semacamnya. Terakhir, ikhlaskan dalam apapun, sebab ikhlas adalah cara terbaik untuk membebaskan segala kebaikan yang dilakukan dari penyakit jiwa apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.